Kelab Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Bagian yang keempat ya, untuk Bimbel tes P3K-nya, kompetensi teknis pedagogiknya ya. Soal nomor 16. Pada saat mempersiapkan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut mampu menyiapkan strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Tentu seorang guru ya harus mempunyai kemampuan dasar, terutama dalam hal keterampilan memilih sebuah media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru atau pendidik dalam memilih media pembelajaran diantaranya adalah: yang pertama, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran media tersebut. Yang kedua, adanya dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Jadi media tersebut bisa mendukung tentang penyampaian bahan pembelajaran. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam memperoleh media. Jadi media tersebut mudah. Yang keempat, guru penting juga ini. Guru harus bisa menggunakannya, harus punya keterampilan menggunakannya. Apalah arti sebuah media jika guru nggak bisa menggunakan? Ya sama saja. Yang kelima, ada tersedianya waktu untuk menggunakannya. Artinya tidak menyita waktu terlalu lama. Jadi manajemen waktu tetap harus dilakukan mulai dari pendahuluan kegiatan inti sama kegiatan akhir atau penutupnya. Yang keenam, sesuai dengan cara berpikir anak. Jadi sesuai dengan cara perkembangan berpikir anaknya. Jadi seperti apa? Kelas rendah harus medianya seperti apa? Sampai kelas tinggi gitu ya. Jadi itu adalah kriteria yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memilih media pembelajaran. Di antara ini, pilihan A sampai E, yang sesuai di sini adalah yang C ya. Guru harus memahami karakteristik dari media tersebut, memahaminya. Jadi itulah termasuk kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam memilih media pembelajaran, seperti itu. Next, soal nomor 17. Salah satu indikator keberhasilan seorang guru dalam mengajar adalah tentu hasil belajar siswanya. Itu adalah salah satu kriterianya, ini berhasil apa enggak kan gitu. Nah, hasil belajar siswa harus mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar tersebut itu harus dilakukan pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai proses A. Memberi bentuk kualitatif ya pada hasil belajar. B. Menjabarkan skala hasil belajar. C. Mengkuantifikasikan hasil belajar. D. Menentukan tingkat KKM hasil belajar. Atau E. Membuat skor standar hasil belajar. Jadi di sini yang ditanyakan adalah arti dari sebuah pengukuran. Nah, pengukuran di sini berarti sesuatu yang bisa diukur kan? Ya, mengukur itu harus bisa ada kriteria-kriteria tersendiri dalam pengukuran ini. Nah, ini mencakup 3 ranah tadi ya, ada pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini pengukuran itu adalah menghitungnya, bisa menghitung hasil belajarnya, atau lebih kerennya itu mengkuantifikasikan hasil belajar, yaitu pilihan jawaban yang C, seperti itu. Next, soal nomor 18. Pak Guru A mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa tidak tuntas. Artinya nilainya di bawah KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Guru A? A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa yang di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. Atau E. Memberi tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas ya. Dari 32 siswa, 22 itu nilainya di bawah KKM atau tidak tuntas. Hanya 10 siswa yang nilainya di atas KKM, kan seperti itu. Jadi hanya 10 siswa yang tuntas, 22 tidak tuntas. Langkahnya seperti apa jika banyak yang tidak tuntas? Maka kita harus lihat dulu persentase ketidaktuntasan ini. Jadi
Untuk melakukan sebuah remedi tentu harus ada aturan. Jika 0 sampai 20% di sini, maka perlu ketidaktuntasannya misalnya kurang dari 20%, maka bisa melakukan bimbingan individu maupun tugas mandiri maupun tutor sebaya ya, tutor antar teman gitu ya. Jika ketidaktuntasannya itu 20 sampai 50%, maka perlu dilakukan bimbingan dalam kelompok belajar. Nah, bila ketidaktuntasannya itu lebih dari 50%, maka harus dilakukan pembelajaran ulang. Di sini kalau kita lihat yang tidak tuntas kan 22. Dari jumlah total 32 siswa dikali 100%, maka ketidaktuntasannya adalah 69%. Artinya lebih dari 50% di sini tidak tuntas sehingga harus dilakukan pembelajaran ulang. Tapi seorang guru yang melakukan pembelajaran ulang di sini tentu ada yang salah. Metodenya harus dirubah, harus diganti. Tentu harus ada media yang lain, atau kalau di pembelajaran sebelumnya belum ada media, maka harus pembelajaran ulangi harus ada medianya. Jadi media harus berubah, kemudian metodenya harus berubah agar hasilnya juga berbeda. Pendekatannya beda, tentu hasilnya berbeda. Jadi jika ketidaktuntasannya itu lebih dari 50%, maka harus dilakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Seperti itu ya. Mudah dipahami ya penjelasannya ya. Jadi bisa dihitung dari ketidaktuntasannya dengan kriteria, ada 3 kriteria ini, aturan remedinya seperti itu ya. Next, di soal berikutnya nomor 19 ya. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya, A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antar mata pelajaran atau lingkup materi lebih luas. Nah, ini jelas ya, saintifik itu 5M kan gitu ya. Jadi ada proses mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi ini sudah jelas langkah-langkah pada pendekatan saintifik ini adalah bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Nah, di sini pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas pada perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan maupun pengetahuan anak. Dalam pendekatan ini ya harus memenuhi kriteria ilmiah. Nah, para ilmuwan lebih mengedepankan pada penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Jadi lebih umum ya, kalau saintifik ini jelas sekali prosesnya 5M gitu ya, mengamati ya, proses ilmiah kan, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, baru mengkomunikasikan, seperti itu. Next, di soal berikutnya nomor 20, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan ZPD, Zona Proximal Development ya, yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran, kecuali A. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. B. Tindakan anak dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. C. Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. D. Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi, atau E. Tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Zona Proximal Development ya, ZPD ya. Jadi ada 4 tahapan yang menurut Vygotsky di sini yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. Di antaranya ada 4 tahap ini. Tahap yang pertama adalah tindakan anak yang masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Tahap yang kedua adalah tindakan anak yang sudah atas inisiatif sendiri. Yang ketiga adalah tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Sementara yang keempat adalah tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Nah, di sini kecuali yang tidak ya. Kalau kita lihat di sini yang A sudah sesuai. Yang tidak kan yang B, tindakan anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Di sini tidak sesuai dengan pendapat dari Vygotsky mengenai zona proximal development ini ya. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.
Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, bisa membantu teman-teman dalam melakukan persiapan dalam menghadapi tes P3K, khususnya untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran. Semoga semua video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.